Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nanda Saputra dari jurusan Sistem Informatika NIM 0492805557 dari Universitas Terbuka Cabang Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan praktik tugas 3 basis data. Berikut tugasnya. 1. Praktikum transaksi, 2. Praktikum basis data terdistribusi. Oke, kita mulai. Pertama, kita harus mengaktifkan exam PP terlebih dahulu. Klik Apache, kita aktifkan, terus MySQL kita aktifkan. Setelah dia berjalan seperti ini, baru kita klik PHP admin. Di sini karena saya sudah membuka, jadi tampilannya akan seperti ini, seperti tugas praktikum 2 sebelumnya. Di sini saya sudah membuat daftar basis data untuk klinik metal. Pertama-tama di sini kita untuk pasiennya kita buka dulu terlebih dahulu. Di sini ada 5 daftar pasien. Terakhir atas nama Fahri, Jalan Tunggul Raharjo, jenis kelamin L, resep paracetamol. Oke, kita kembali ke klinik, kita klik rutin, klik new rutin. Kita buat dulu di sini transaksi 1. Parameternya kita geser, drop, kita hilangkan saja. Di sini jadi kita membuat programnya terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus membuat begin dan end. Di sini kita start, transaction, lupa beri titik 2, setelah itu titik koma, setelah itu kita di sini insert into pasien, titik koma, setelah itu sorry, kita buat seperti ini dulu, dalam kurung. Di sini ID pasien, setelah itu nama pasien, setelah itu kita di sini alamat pasien, jenis kelamin, setelah itu resep, karena di daftar pasien ada resep tabel yang saya buat. Setelah itu kita beri di sini value dalam kurung ketik 2. ID pasien tadi itu ada 5 pasien, jadi kita buat ID pasiennya sekarang 6. Setelah itu kita beri nama di sini Pakol. Oke, setelah itu alamat jalan, Jalan Pasir Jaya, koma, setelah itu jenis kelamin, karena dia laki-laki jadi kita bikin L di sini. Setelah itu resepnya kita di sini paracetamol. Setelah itu kita select bintang from pasien, titik koma. Coba kita salin dulu.
coba go. Oke, salah. Oh, coba kita kasih titik koma lagi. Oke, berhasil. Berarti tadi kurang titik koma ya. Kita execute. Oke, di sini masuk. Namun ketika kita cek di daftar pasien, nama Pakol itu tidak masuk. Nah, di sini belum masuk. Jika kita cek di prosedur sini, kita execute, di sini masuk. Kenapa tidak masuk? Karena kita kurang perintah commit. Jadi ketika kita tidak melakukan perintah commit atau memberikan perintah commit, perintah yang kita buat atau data yang kita buat itu tidak masuk ke daftar pasien. Jadi yang bisa kita lakukan adalah, tadi sudah kita salin ya, kita buat di sini transaksi 2. Setelah itu kita drop dulu, kita tempel saja yang tadi, kita beri di sini commit. Sorry, sebentar. Oh, contoh di sini kita, oh gini, perintah ini kita hapus dulu. Kita create ulang transaksi 1, kita hapus saja. Terus oke, coba kita buat ulang ya. Again and kita buat di sini start insert kita buat di sini ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, setelah itu set value-nya kita buat di sini dan mempercepat. Di sini kita buat 6 Pakol, setelah itu Jalan Gunung Pasir Jaya, jenis kelamin L, resep paracetamol. Oke, tadi codingnya seperti ini. Select from pasien. Nah, di sini kita beri perintah commit di koma. Kita coba go. Oke, jalan. Pakol masuk. Kita hapus ini. Ya, masuk di sini. Pakol.
ID pasien 6, alamat pasien, jenis kelamin, resep masuk semua. Perintah selanjutnya kita buat di sini. Sudah saya salin yang tadi. Jadi ketika kita memberi perintah commit, data yang kita masukkan akan otomatis masuk secara permanen di table pasien. Namun jika kita tidak memberikan perintah commit, data itu tidak tereksekusi ke dalam table pasien. Perintah selanjutnya adalah rollback. Perintah rollback ini saling berkaitan dengan perintah commit, di mana perintah rollback ini bisa mengundo perintah data yang sudah kita buat sebelumnya jika kita melakukan kesalahan. Contoh di sini rollback. Ya, di sini sudah saya percepat. Jadi tadi data ID 6 sudah kita buat, yaitu namanya Pak Kol. Coba kita sekarang buat data selanjutnya, yaitu ID 7 Aji. Namun kita di sini melakukan rollback untuk update nama pasien dengan setup nama pasien Pak Kol tadi menjadi Pakil, di mana ID pasiennya 6. Select from pasien dan in. Coba kita go di sini. Oke. Ini kita cek. Baik, kita execute dulu. Nah, di sini jadi Pakil. Coba kita cek di sini. Nah, jadi dia berubah menjadi Pakil. Transaksi 2. Jika kita hapus ini, sama seperti tadi, kita masukkan data selanjutnya Aji, contoh. Kita go saja, kita execute. Jadi Aji sudah masuk, laki-laki, resep bodrek. Oke. Selanjutnya adalah perintah trigger. Namun sebelum kita masuk ke perintah trigger, saya di sini harus membuat tabel obat dan transaksi obat. Setelah kita klik klinik metal, kita masuk ke menu SQL. Di sini saya sudah membuatnya. Create tabel obat, ID obat, integer, alpha, increment, primary key, kode obat, nama obat, harga dalam bentuk desimal, stock, integer, not null. Ini untuk jenis-jenis obat yang sudah nanti akan saya buat. Setelah itu kita buat juga create table transaksi obat, di mana di dalam table tersebut berisi tentang ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga, dan tanggal transaksi. Sama seperti tadi, kita select from transaksi obat dan select from obat. Oke, setelah itu kita di sini klik go. Oke, sini sudah berjalan. Coba kita refresh. Oke, di sini sudah masuk untuk tabel obat. Di sini ada ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. 15.000, 30.000, 25.000, 20.000, dan 12.000 antalgin. Ya, seperti itu. Stoknya 100 dan sekian. Oke. Setelah itu kita lanjut di sini untuk melakukan trigger. Trigger ini adalah perintah yang bisa kita lakukan sebelum
ada dua perintah di trigger, yaitu before dan after. Before itu adalah perintah yang bisa kita lakukan setelah kita melakukan insert, delete, dan lain-lain. Untuk after itu perintah yang setelah kita lakukan insert dan delete, seperti itu kurang lebih. Kalau kita di sini buat ya, ini kita buat tanggal jual, sini kita buat transaksi obat, di sini after. Jadi sebelumnya kita harus membuat coding dulu. Ya, di sini saya sudah membuat codingnya, yaitu untuk update obat, set stok sama dengan stok dikurang yang baru dikali jumlah, dimana ID obat sama dengan new dan ID obat dikali ID obat. Kita go aja. Oke. Di sini sudah terbuat triggernya. Nah, di sini bisa kita lakukan seperti ini. Contoh di sini ID transaksinya 1, ID pasiennya kita beri pasien 5, dimana pasien 5 tadi itu Fahri ya. Kita contoh di sini buat yang ini saja, jumlahnya 2, harganya 50.000, karena satunya 25.000 jadi kita buat 50.000. Tanggalnya di sini kita bisa setting, contoh kita setting tanggal berapa ya, tanggal 5 coba. Go. Ini bisa kita salin. Coba kita cek di sini. Ya, sudah masuk. ID transaksinya 1, ID pasiennya 5, ID obatnya 3. Jadi ID pasien 5 yaitu Fakri, dengan ID obatnya tadi itu 3 yaitu Ibuprofen dengan harga 25.000, dan dia melakukan transaksi sebesar 2 obat dengan total harga 50.000 karena dia pesan 2. Kita coba sekali lagi. Contoh di sini kita lakukan siapa ya? Aji, ID 7 dengan ID 7 ya. ID 7 kita buat Aji, seandainya Aji melakukan transaksi untuk kode obat 5 yaitu Antalgin. Harganya 12.000 tadi ya. Kita insert di sini. ID transaksinya kita beri 2. Terus pasiennya kita beri pasien, ID pasiennya 7, ID obatnya 5. Jumlah seandainya Aji beli 2 atau 3, berarti totalnya 36.000 karena satu obatnya 12.000. Kita buat di sini tanggal 6. Kita go. Oke. Kita cek. Ya, di sini sudah masuk datanya. Atau sebenarnya kita bisa buat juga di sini. Sebelumnya kita bisa langsung ubah di SQL. Contoh ID transaksinya kita rubah sekarang jadi 3. Setelah itu ID pasiennya kita rubah jadi satu tadi itu Hamimah seperti kalau nggak salah. Kita buat di sini ID obatnya 2,
total harganya dia beli satu saja. Seandainya di sini harganya 50.000, tanggalnya kita buat tanggal selanjutnya aja, tanggal 7. Oke, insert query to, tunggu 0,0 second. Kita langsung cek saja. Udah masuk di sini, ID transaksi 3, pasiennya 1, ID pasiennya 1, ID obatnya 2. Berarti di sini ID pasien 1 yaitu Hamimah memesan dengan ID obat 2. Berarti Hamimah memesan amoxicillin sebesar sebanyak 1 buah dengan harga seharusnya tadi itu bukan 50.000, 30.000, karena di sini total 30.000. Harusnya kita buat di sini tadi itu 30.000 di sini. Bisa dirubah. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.